Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hola Holo Channel bersama Bang Hola. Tidak lupa saya doakan agar Anda semuanya dalam keadaan sehat, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala macam urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, di video kali ini saya akan mengulas yaitu 8 kriteria yang dimiliki oleh Amel sebagai modal untuk kuliah di jurusan psikologi ya. Jadi ini menarik sekali untuk saya bahas atau saya ulas begitu. Bagi Anda yang berminat ya silakan tonton sampai akhir video ini ya. Ya saya juga berharap sih kalau Amel menonton video saya ini. Oke guys, seperti halnya ya kebanyakan saat akan memasuki jenjang sekolah yang lebih tinggi ya, itu pastilah ada pilihan-pilihan untuk melangkah mau kemana nih ya kan. Nah biasanya ini bisa diukur dari masing-masing ya, kriteria atau kemampuan apa yang sudah dimiliki saat mau melangkah ke depan. Bisa berhubungan dengan hobi atau memiliki skill tertentu ya kan. Ya misalkan nih seorang memiliki hobi bongkar pasang motor ya arahnya ke otomotif, bisa masuk STM atau teknik mesin ya jika masuk ke perguruan tinggi. Atau hobinya memasak ya, bisa lari ke SMEA ya, atau jurusan tata boga saat kuliah ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini saya melihat memang Amel itu memiliki beberapa kriteria atau ciri-ciri yang dia miliki ya, yang sudah dia miliki, yang mana memang kriteria tersebut sangat cocok ya dan menunjang sekali dengan pilihan jurusan psikologi. Apa itu? Oke guys, nah saya mengamati ya Amel dari berbagai sudut ya, baik saat dia live di akun Instagramnya maupun dari aktivitas lainnya ya, dan sedikit bisa saya simpulkan ya. Jadi adapun beberapa kriteria tersebut adalah yang pertama ya, gemar membaca ya. Jadi saya mengamati Amel ini kan suka tuh nulis-nulis sesuatu dan juga nulis-nulis puisi ya kan. Nggak mungkin ya seorang anak itu bisa lakukan itu kalau dia nggak gemar membaca ya. Artinya ini berkaitan sekali ya. Dan apalagi pada ilmu psikologi itu membaca adalah suatu tuntutan guys. Membaca beberapa buku materi dan juga jurnal ya kan. Ini untuk menambah wawasan ya, wawasan ketika menegakkan diagnosa untuk kliennya ya, supaya nggak keliru gitu ya guys ya. Oke guys ya, jadi yang kedua adalah sabar. Nah ini ya guys ya, seperti yang kita tahu bersama kan, nggak diragukan lagi lah seorang Amel itu memiliki kesabaran yang baik ya. Terbukti dia masih eksis ya sampai sekarang meski hujan cacian, makian ya, dan lain-lain itu masih mengguyur pada dirinya guys. Artinya kesabaran dia itu udah teruji. Nah lantas korelasinya apa antara sabar dan psikologi? Nah ini guys, jadi seorang mahasiswa psikolog itu dituntut untuk sabar membaca ya, membaca banyak buku dan jurnal ya. Sabar mendengarkan permasalahan klien ya nantinya itu kalau sudah jadi psikiater itu harus sabar ya dalam mendengarkan permasalahan klien ya. Kemudian sabar berkomunikasi dengan orang lain dan sabar mengamati ya. Jadi psikologi itu harus memiliki kesabaran yang baik. Oke guys ya. Kemudian kriteria berikutnya adalah suka mengamati. Nah ini ya guys ya. Sebelum lanjut saya seruput kopi dulu ya guys ya, biar lebih lancar ngomongnya. Mantap kopinya guys. Oke lanjut. Jadi suka mengamati guys. Seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa Amel itu terlihat loh ya kalau suka mengamati ya. Artinya dia itu care dengan keadaan ataupun dengan orang ya. Misalkan nih, dia selalu mengamati kita sebagai fannya ya.
kemauan kita sudah banyak dilakukan oleh dia. Ya memang tugas psikologi itu untuk mengamati fenomena yang terjadi di sekitarnya guys. Nggak boleh cuek gitu ya. Dengan begitu maka akan menambah kepekaan ya sebagai seorang psikologi nantinya ya. Jadi psikologi itu harus punya kepekaan yang cukup tinggi ya. Dan kriteria ini sudah dimiliki oleh Amel. Begitu ya guys ya. Oke, kemudian berikutnya adalah ramah. Nah ini ya guys, ini juga poin yang penting sekali ya, ramah ya. Kita udah tahu lah ya, kalau Amel itu ramah, sopan ya, dan murah senyum ya. Seorang psikologi itu akan sering ya bertemu dengan banyak orang ya. Dia harus menunjukkan sikap yang ramah supaya orang itu atau pasien senang berkomunikasi dengannya, ya kan guys. Kalau cemberut ya, pasien jadi males lah ya buat cerita permasalahannya. Ya apalagi kalau jutek ya malah bikin takut, pasiennya malah lari guys ya, malah nggak sembuh tambah stres, begitu guys ya kira-kira. Kemudian berikutnya ya guys ya, positive thinking. Nah ini juga poin yang sangat penting sekali ya guys ya. Amel itu sering loh ya mengucapkan kalimat ini ya di depan kamera loh ya. Iya kan? Jadi artinya positive thinking itu merupakan bagian dari pola pikirnya selama ini guys. Lantas apa korelasinya dengan psikologi? Oke, jadi seorang psikologi itu nantinya adalah tempat curhat ya, curhatan orang-orang yang punya permasalahan guys. Nah, tugas psikologi itu ya menyemangati guys dan memotivasi mereka. Jadi harus positive thinking ya, begitu ya guys ya. Ya nggak mungkin kalau seorang pasien itu dikasih masukan atau dikasih negative thinking gitu kan ya guys ya. Ya malah nggak sembuh, malah makin stres atau makin gila guys ya. Karena selalu berpikiran negatif terus ya. Oke guys, yang berikutnya adalah kritis dan teliti guys. Nah ini ya guys ya. Ini jelas ya sudah ada pada Amel ya. Contohnya nih ya, dia itu kritis dan teliti sekali ya saat ambil tindakan. Kalau menurut saya ini bagus sekali ya. Jadi dia itu mengambil tindakan untuk memutuskan sesuatu saat menerima beberapa tawaran ya. Waktu itu ada beberapa penawaran yang berhubungan dengan dunia entertainment ya, iya kan? Dan itu ditolak sama Amel ya, sama Bunda juga kan ya, sama manajemennya Amel itu ditolak ya. Artinya dia menolak itu semua itu karena lebih teliti dan kritis ya. Kalau nggak teliti atau nggak kritis ya dalam memutuskan sesuatu ya pasti semua itu diterima tawar-tawaran tersebut guys ya. Tapi Amel tahu dan teliti kalau dia itu nantinya nggak ingin mengecewakan penggemarnya ya guys ya. Oleh sebab itu untuk saat ini ya dia itu belum siap ya, belum siap untuk menerima tawaran-tawaran tersebut. Artinya dia akan lebih memperdalam lagi kemampuannya di bidang entertainment ya guys ya. Ya salah satunya ya dia kuliah di jurusan psikologi ini sebenarnya itu sangat berkaitan sekali dengan dunia entertainment guys. Karena di psikologi itu juga diajarkan ilmu-ilmu sosial ya, ilmu-ilmu komunikasi yang bagus ya, public speaking ya. Jadi memang berkaitan sekali guys. Psikologi itu nggak melulu kalau lulus jadi psikiater guys. Jadi luas seperti yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya ya guys ya. Kemudian apa ya hubungannya dengan psikologi ya? Kritis dan teliti itu korelasinya apa dengan psikologi? Oke guys ya. Jadi seorang psikologi itu nantinya dituntut untuk berpikir kritis dan juga teliti dalam melihat berbagai aspek ya. Jangan sampai ya salah penanganan yang malah merugikan klien nantinya ya. Salah mengambil tindakan atau salah mengambil keputusan malah kliennya nggak sembuh, malah jadi gila atau jadi tambah stres atau tambah depresi ya guys ya. Jadi ini keren ya guys ya. Lanjut kriteria berikutnya adalah bisa berkomunikasi dengan baik. Nah ini ya guys ya.
Kalau ini udah pasti ya, nggak diragukan dan nggak perlu saya jelaskan ya. Lantas apa korelasinya dengan psikologi ya? Ya, tugas psikologi akan lebih banyak berhubungan dengan masyarakat ya. Untuk itu seorang psikologi itu harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik ya, sehingga bisa memberi penjelasan pasien dengan cukup baik ya. Kalau nggak memiliki ilmu ini guys ya, ya nanti bisa-bisa malah terjadi kesalahpahaman ya, dengan kesalahpahaman dengan pasien ya. Pasien malah salah paham, salah menangkap komunikasi ya, akhirnya nggak sembuh ya, lagi-lagi malah jadi depresi ya kan. Kemudian yang terakhir guys, ini adalah suka anak kecil ya guys ya, jadi nggak perlu dijelaskan lagi. Kita tahu Amel terlihat sekali ya suka sama anak kecil ya, bisa dilihat saat dia berada di rumah Bang DJ ya. Ya memang ya, biasanya tugas-tugas psikologi itu berupa observasi ya, melakukan observasi terhadap orang sekitar termasuk anak-anak kan. Psikologi itu harus berinteraksi dengan mereka ya. Kalau suka bermain sama anak-anak ya pasti mudah banget untuk berinteraksi sama mereka ya. Jadi pasien psikiater ya itu nggak hanya orang dewasa ya guys ya, jadi anak-anak pun juga banyak yang sudah mengalami depresi atau gangguan mental ya. Oke guys ya, sampai di sini dulu ya video penjelasan saya. Itulah 8 kriteria yang dimiliki oleh Amel sebagai modal untuk melangkah ke jenjang kuliah pada jurusan psikologi ya. Jadi mohon maaf ya jika ada salah kata atau kurangnya. Saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini. Dan salam lagi dari Bang Hola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut seruput kopinya lagi ya guys. Mantap banget kopinya guys.